Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Sadaqallahul azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah jamaah ketemu lagi di Islam itu indah. Jamaah nih namanya manusia ya, kalau misalnya lagi pegang uang itu wah rencananya udah banyak, pengen beli inilah buat investasi, buat beli tanah, buat beli apa segala macam. Tapi pas giliran megang uangnya, nah biasanya suka berubah dari rencana. Biasanya malah beli hal-hal yang tidak perlu. Malah kadang kenyataannya suka malah foya-foya. Kayak ada istilah anak zaman sekarang, istilahnya kayak visi misi foya-foya, Masya Allah. Nah makanya hari ini akan kita bahas dalam tema visi misi foya-foya, Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita tanya-tanya sama guru-guru kita, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Visi misi poya-poya, misi-misi poya-poya, poya-poya. Rumah lu no, ventilasinya banyak banget bungkusan. Buset deh, anak muda pada lagunya ya. Rumah lu no udah pengen rubuh. Buset udah rayap mulu. Nah Ustazah, punten nih saya mau nanya nih, benarkah dalam Islam seseorang yang hanya memiliki tujuan visi misi foya-foya itu sangat pelit mengeluarkan hartanya untuk beramal soleh dan membantu orang lain ya? Karena foya-foya itu tadi, benar nggak sih ada hubungannya nih? Kira-kira bener gak ya? Gimana nih, bingung cara mengelola uang yang menurut Islam bagaimana Ustazah? Ya, silakan. Terima kasih, mohon izin Habib, Ustadz dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Ya semangat amma. Nah begitu dong pemirsa, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki, mudah-mudahan gak foya-foya ya. Tadi sesuai dengan pertanyaan, bahwasanya kalau ada orang banyak hartanya terus foya-foya, biasanya itu dia suka pelit, gak mau beramal soleh. Ya gak semuanya begitu sih, tapi kita akan bahas di sini. Apakah seperti itu? Kalau hanya foya-foya hidupnya, biasanya memang dia royal, ke diri sendiri royal, ke orang lain royal. Tapi untuk bersodakoh pelit, untuk beramal soleh pelit. Padahal hidup ini kan gak cuma di dunia, bahkan ada hidup di akhirat. Harusnya jangan terlalu boros, jangan foya-foya. Apalagi terlalu boros atau terlalu kikir. Terlalu boros jangan, terlalu kikir jangan. Yang penting wasaton di tengah-tengah, bisa gak seperti itu? Dalam surat Al-Quran dinyatakan Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaktur wa kana baina zalika qawama. Di mana saja yang namanya kita sebagai orang memiliki harta titipan dari Allah ya, ketika dia infakkan, dibelanjain, dia tidak terlalu kikir, tidak juga terlalu boros. Jadi yang namanya orang berbagi itu boleh dia berbagi, tapi jangan terlalu kikir, jangan terlalu boros. Berbagi itu boleh aja, apalagi kalau zaman sekarang nih ya Kak Mikdad ya, ada orang berbagi ditaruh di sosial media.
Kira-kira boleh gak sih saking dia tajir melintir ya kan? Iya. Berbagi kemana aja, taruh di sosial media. Ini takutnya katanya ria atau enggak nih. Kalau memang niatnya untuk siar, kenapa enggak? Banyak sekali orang-orang yang duitnya tajir melintir, dia pelit. Aku bikin deh yang namanya berbagi, taruh di sosial media untuk siar. Sebagai fasabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau maksiat merajalela di sosial media, kenapa tidak kalau kebaikan kita taruh di sosial media? Agar fasabikul khairat, enak aja keburukan bisa menular, masa kebaikan kita nggak tularin? Nah ini, tapi kalau misalnya dia berbagi, ternyata dia jadi hangus, kenapa? Karena dia ada riya di dalamnya. Bagaikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu, kami hadapkan amalan itu di hadapan Allah, tapi jadikan oleh Allah haba'am mansuro, debu-debu yang berterbangan. Jadi kalau kita royal untuk bersodako, royal beramal soleh, cakep banget. Tapi kalau dia royal sampai lupa sama yang namanya keluarga, lupa sama yang namanya diri sendiri, lupa sama keluarga, ini yang menjadikan suatu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waspadalah, ingat bahwasanya Allah ada azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Karena perbuatan baik bisa menular kepada orang lain. Jangankan perbuatan baik, perbuatan buruk aja bisa nular. Jadi kita tularinlah yang baik-baik. Su'ul khuluqi yu'di, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk sangat menular. Jadikanlah kita pahala jariah. Kita tularkan yaitu hidup yang beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuman foya-foya. Apaan sih foya-foya? Betul. Nah, Ustazah memang benar juga tadi. Aduh, saya setuju banget zaman sekarang mah yang penting niatnya. Ya karena kalau misalnya terlalu banyak yang negatif juga sosial media jadi nggak sehat ya. Iya. Makanya niat kita perbaiki. Nah, baik jamaah ini bicara soal visi misi foya-foya ini karena banyak kaum milenial yang memiliki prinsip seperti ini karena dianggapnya biarin aja lah, nanti aja kalau misalnya mau bener gitu hidupnya, nanti iritnya nanti aja masa tua. Nah itu dia yang mau saya tanyain. Ustadz Maulana, punten nih. Iya. Ini banyak nih kaum milenials beranggapan kalau misalnya lagi punya uang itu karena ada kalimat gini, you only live once. Karena kamu tuh cuma hidup sekali katanya, jadi nikmatin aja uangnya. Nah ini juga kadang Coba diulang kata-kata tadi. You only live once, kamu hanya hidup sekali gitu. Jadi banyak yang beranggapan berprinsip untuk menikmati hidupnya. Nah ini jadi pertanyaan buat saya. Bagaimana sih sebenarnya Rasulullah mengajarkan supaya kita nih bisa membedakan mana sih keinginan, mana kebutuhan, dan mana dulu yang harus diprioritaskan nih antara kebutuhan dan keinginan. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Izin Habib, izin Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita senantiasa dibimbing, diberikan arahan, bahkan keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li utami makarimal akhlak. Rasulullah datang untuk menyempurnakan akhlak dan bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau mau tahu bagaimana hidup yang bagus, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bisa jadi contoh buat orang kaya, bisa. Rasulullah bisa jadi contoh buat orang miskin, bisa. Rasulullah bisa contoh buat semuanya. Nah kalau tadi pertanyaan dari Mikdad, bagaimana nih membedakan kebutuhan dan keinginan? Ayo kita lihat. Kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dimiliki atau dimiliki, sedangkan keinginan adalah mengacu pada sesuatu yang diharapkan. Ada yang dibutuhkan, ada yang diharapkan. Jadi mohon maaf. Maka kebutuhan itu adalah merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Itu namanya kebutuhan. Makanya ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan kemewahan. Itu namanya kebutuhan. Apakah kebutuhan ini dibutuhkan? Makanya orang makan untuk menegakkan tulang belakang. Bukan untuk, maaf ya, sesuatu yang lain dan sebagainya. Sesuatu yang tidak perlu, kenapa kita harus paksakan? Maka sedangkan keinginan dalam Islam diartikan adalah segala sesuatu yang berasal dari hasrat ataupun nafsu ataupun harapan seorang dalam memiliki untuk memperoleh kepuasan. Jadi kalau keinginan itu adalah untuk kepuasan sebenarnya. Makanya banyak orang, mohon maaf,
Notabene-nya untuk memuaskan diri sehingga maaf kebutuhannya terabaikan. Ini kasihan ini. Betul tadi video tayangan tadi anak muda tadi itu bagus itu. Wah, poya. Tuh, gentengmu bocor itu. Bocor. Itu benar. Maka konsep dalam Islam dalam mengatur kebutuhan atau kebutuhan dan keinginan, yang pertama tadi, tidak berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Tidak menzolimi diri. Kadangkala kita memaksakan diri, ada namanya besar pasak daripada tiang. Sehingga mohon maaf utangnya menggunung. Karena terlalu memaksakan diri. Kemudian tidak bermewah-mewahan yang menghadirkan kesombongan. Orang mewah-mewah untuk apa? Untuk pamer. Untuk terlihat kaya dan sebagainya. Padahal dirinya memaksakan diri. Pergi acara kawinan, pinjam emas orang, pinjam gelang orang. Aduh. Anda dirampok sakit hati kau. Repot. Apalagi Repot, Ustaz. menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Dan ini sebenarnya menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran apa? Untuk menata masa depan. Mohon maaf, saya bersyukur dengan adanya sistem yang mana kekeluargaan. Ada suami yang boros, tapi istri yang perhitungan. Komplit, Zat. Apa? Beda ya nih ya. Perhitungan. Perhitungan. Istri itu, makanya istri itu selalu memikirkan masa depan anak. Kita ini laki-laki kan gampang cari. Makanya memperhitungkan antara pemasukan dan pengeluaran. Inilah bagusnya dipegang oleh sosok yang namanya wanita. Masya Allah. Jamaah ini bicara soal visi misi foya-foya ini masalah gaya hidup. Nah ini nih ada satu kisah nih. Kita nonton dulu yuk tayangannya sama-sama yuk. Silakan. Dikabarkan pasangan suami istri yang tinggal di desa Sumur Geneng saat itu mendapatkan uang miliaran dari hasil penjualan tanah ke Pertamina. Diketahui mereka mendapatkan uang hingga 17 miliar rupiah. Mereka pun langsung membeli 3 mobil baru, membeli tanah lagi dan sisanya ditabung. Namun kabar terbaru menyebut uang yang dimiliki mereka kini hanya tersisa 50 juta rupiah. Masya Allah, itu dalam berapa lama ya habisnya ya? Dari 17 miliar ke 50 juta saya jadi kepo nih. Nah, Masya Allah. Nah ini saya mau ke Habib Muhammad dulu nih, Bib, punten Bib. Ini kadang memang ya jujur aja mungkin buat orang-orang yang dulunya tuh belum pernah merasakan sesuatu yang belum pernah dibeli gitu. Kayak dari dulu saya waktu kecil tuh, waktu sekolah, aduh pengen banget beli mobil ini gitu. OKB. OKB ya, OKB. orang kaya baru. OKB. Jadi pas begitu punya uang tuh, wah pengen beli ini. Padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Sebenarnya cuma karena ego aja dulu belum pernah memiliki. Nah kadang anak-anak zaman sekarang tuh menamakan itu tuh self reward gitu. Jadi menghadiahi diri sendiri gitu, hasil kerja kerasnya gitu. Nah ini yang mau saya tanyain, boleh nggak sih dalam Islam itu kita memberikan hadiah atas diri sendiri yang udah kerja keras, udah kerja dari pagi sampai pagi. Jadi pengen nih ngasih hadiah buat diri sendiri, ini boleh nggak sih? Mohon penjelasannya nih. Boleh atau tidak? Boleh atau enggak sih? Izin Ustaz Maulana, Ya. Big Dad, sama Ya, Ustazah, sama Masya Bib. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Artinya begini, Masya Allah, kalau kita bicara pagi hari ini tentang foya-foya, artinya foya-foya artinya mubadzir, sesuatu yang berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan ini juga tidak hanya dengan berupa harta benda. Misal contoh orang berwudu nih contohnya berwudu kan untuk menikmatin diri sendiri, cuci air. Iya, benar, Sekalipun sampai kata Nabi, sekalipun itu di sungai. Sekalipun itu berwudu di laut, itu bisa mengatakan foya-foya di air. Misalnya dengan mumpung air kan buat memuaskan diri gitu kan, kencung banyak yang kebuangnya ketimbang sampai di mukanya. Nah ini namanya mubadzir. Jadi bukan hanya dengan harta saja, tapi dalam agama juga misalnya kita sedekah, buat satu orang langsung banyak, itu mubadzir. Karena juga banyak yang lain membutuhkan, kita harus bagi-bagi zakatnya, sedekahnya gitu kan. Bukan hanya satu orang yang butuh gitu. Nah begitupun hasil kerja, Masya Allah. Katakan, kita ini kerja, boleh atau tidak kita menikmati hasil kerja kita? Ya sangat boleh, selama itu memang dibutuhkan. Misalnya kita artinya, kun anta abna zamanik. Jadi ada suatu perkataan, jadilah kau anak zaman masamu.
Masya Zaman now, Allah. anak zaman Ya, now. Anak zaman now kan, kun anta abna'a zamanik. Jadilah kau anak zamanmu. Jadi zaman sekarang kita misal butuh mobil, silahkan. Udah harus juga kita mau ke Trans TV jalan kaki Pakai gitu sepeda. kan misalnya kan. Kalau memang mampu silahkan untuk maksudnya memfasilitasi diri kita, tapi tetap lakukan itu semua dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara anak Melina kan kita cuma hidup sekali. Iya di dunia hidupnya sekali, di akhirat hidup lagi kan. Masya Allah. Ini Gitu. betul Jadi banget. bukannya hanya kita hidup sekali terus kita foya-foya kan tidak. Kita juga memikirkan bagaimana ke depannya walaupun harus bukan menghilangkan kadang-kadang orang sampai kikir itu sampai menghilangkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpon duit buat anak-anak. Bagus, tapi menghilangkan tawakal kepada Allah. Kadang-kadang itu duit tiba-tiba dia ke rumah sakit, habis semua duitnya untuk bayar rumah sakit buat sakitnya dia. Nah, artinya berikan sedekah itu buat artinya ketika kita mendapatkan sesuatu yang memang hasil kerja diri kita, boleh kita pergunakan nikmat, jalan kita, ajak keluarga kita, silakan jalan-jalan, tapi jalan-jalannya bukan rasa syukurnya dengan maksiat. Rasa syukurnya kita keluarkan rezeki yang Allah berikan kepada kita, keluarkan juga dengan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jadi kita lakukan hal kalau ditanyakan boleh tapi sesuai dengan jalannya Allah. Mikdad. Boleh misalnya Mikdad Masya Allah nih dapat wah Dapat rezeki lah ya, dapat ya, uang gitu. Kan pengen nambah mobil, boleh. Tapi pikirkan nih, kira-kira mubazir enggak nih? Betul. Cukup gak atau cukup satu saja? Atau harus dua, misalnya buat anak-anak. Nah itu semua harus di bagaimana masalah presentase yang bagusnya. seperti itu. Waduh, Masya Allah, luar biasa ini ilmunya. Beb, Afwan nih, saya pengen nanya nih. Sebenarnya adakah peringatan Allah dalam Al-Quran ya untuk menjauhi sifat-sifat kayak seperti tadi, foya-foya. Karena nih zaman sekarang nih banyak nih millennials itu sekarang berkiblatnya ke arah, wah sekarang ada sultan mah bebas. Crazy rich mana. Nah ini yang mau saya tanyain nih, ada gak sih di Al-Quran yang melarang hal itu? Ada, kalau kita bicara kaya mana mereka sama Rasulullah? Nah ini penting iya nih. ya. Gak ada yang bisa mengalahkan kekayaan Nabi Muhammad SAW. Waduh, Masya Allah. Tapi Nabi katakan sultan, enggak, wala fakhar. Nabi tidak sombong. Waduh, Masya Kita bahas Allah. setelah ini. Setelah ini ya, Iya. makanya Awas jamaah. ketukar hostnya. Nanti setelah ini akan dibahas sama guru-guru kita. Tetap di Islam itu indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.